Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pagi hari ini kami, anak-anak-Mu, jemaat gereja Saint Paul Anglikan, boleh berkumpul di tempat ini, beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Saat ini kami rindu membaca, belajar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Mu memberi kami pengertian, pemahaman, bahkan menguatkan dan memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Hamba-Mu yang lemah, penuh kekurangan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu sehingga layak dipakai menjadi alat-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat jumpa lagi di gereja Tuhan di tempat ini. Saya menyebut gereja Tuhan karena saya lihat sesungguhnya gereja itu hanya satu, yaitu gereja Tuhan. Tapi ada organisasi, ya. Ada Anglikan, ada sekarang tempat saya bernaung gereja Metodis Injili Jemaat Karangmulia. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur waktu yang diberikan pagi ini. Karena apa? Saya sebetulnya rindu. Saya merasa seperti orang yang disuruh pergi. Tapi memang itu firman Tuhan kan, pergilah katanya ya. Beritakan. Jadi saya pergi. Sebetulnya tempat saya, rumah saya dididik, dibesarkan, dilatih itu adalah di sini. Di gereja Anglikan ini. Tapi kemudian karena waktu Tuhan tiba untuk saya pergilah saya pergi ke gereja Metodis Injili. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang diberikan oleh pimpinan di sini, Reverend Yopi Buyung dan seluruh jemaat. Saya ibaratnya kembali ke rumah ini. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 14 dan Kidung Agung 2. Saya memberi tema untuk renungan pagi ini yaitu sudah dekat, atau supaya lebih enak lagi karena kita ada di tanah Parahyangan, geus deket katanya. Ya, geus deket itu bahasa Sunda sehari-hari Pak Yopi. Bukan kasar, tapi sehari-hari kita bicarakan. Jadi ayah, ibu, anak kepada ayah pun boleh mengatakan geus deket. Jadi kalau bahasa Sunda itu dikatakan begitu seolah-olah kalau saya tanya, kamu di mana? Iya geus deket. Bisa jadi benar saya sudah di hadapan matanya, tapi bisa jadi juga saya masih di Cimahi. Geus deket. Gitu ya. Geus deket. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini ditulis kan lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat tadi kan geus deket. Bisa di depan pintu, bisa di Cimahi, bisa masih di Jakarta. Karena pakai pesawat terbang kan. Geus deket. Malah dicarekan deui eta si ibu. Di mana sih? Geus deket. Nah, gitu ya, lebih kurang. Jadi geus deket. Kenapa saya tertarik dengan bahasa Sunda ini? Mengatakan geus deket. Ini adalah cerita hidup kami sendiri. Kita mungkin, ya saya kan dari sini dari 20 tahun yang lalu ya, dari tahun 2000. Jadi kita semua tahu perkembangan penyakit pendamping saya ini, Ibu Adeke ini. Yang kadang-kadang sakitnya tiba-tiba gemetar atau bagaimana, atau dia sakit. Dan saya selalu menghibur dia dan mengatakan, awalnya dia marah. Geus deket, saya bilang. Yang saya maksud geus deket itu adalah sudah dekat. Kalau orang konotasinya kan geus deket itu sudah dekat waktunya untuk dipanggil Tuhan kan gitu.
Tapi bagi saya, geus deket, terus dia tanya, "Geus deket ke mana?" "Ya deket jeung saya, atuh pan deket di saya," cek saya teh. Bari jeung ngeukepan kan gitu ya. Kemudian dia bangkit lagi, bangun lagi. 17 tahun loh itu terjadi. Geus deket. Begitu juga tentang surat Petrus ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 2000 tahun yang lalu dia tulis ini. Coba, kita kan bisa merasakan kayaknya bohong nih firman Tuhan. Sudah dekat, karena memang waktu Tuhan itu kan tidak bisa kan di Mazmur katanya kan 1000 tahun sama dengan sehari di hadapan Tuhan kan? Apa gimana ayat firman Tuhan yang ini tuh? Ya. Nah, iya kan? Ini tukang hafal itu. Sebetulnya Reverend Yopi itu yang lebih selalu saya tanya kalau sedang dia itu kayak apa komputer. Saya nggak ngerti dia bagaimana bisa begitu. Padahal saya 20 tahun mencoba nggak bisa juga. Ya. Jadi ucapan geus deket itu sering saya katakan ketika penyakit menyerang. Jadi itu bisa berupa satu motivasi, satu dorongan meyakinkan kita bahwa udah dekat. Memang udah dekat itu berbeda-beda ya. Ada orang yang 17 tahun sakit nggak apa-apa. Ada orang yang sakit sehari langsung meninggal. Saya di sini, sepanjang saya di sini sudah mengantarkan berapa banyak anggota jemaat kita. Yang bahkan ada yang tadinya sehat pergi piknik ke mana, ke apa namanya itu tempat snorkeling itu. Bunaken. Sehat. Tahu-tahu kita dapat berita, kita harus mengantarkan dia. Geus deket. Jadi artinya kita harus semua menyadari bahwa waktu Tuhan itu geus deket. Maksud Petrus itu geus deket itu adalah bisa berbeda. Bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan, bisa 2000 tahun kemudian seperti yang dia tuliskan ini. 2000 tahun kemudian. Geus deket. Jadi firman Tuhan juga mengatakan untuk ya segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ya. Jadi kita nggak bisa atur waktu itu. Tuhan yang ngatur. Kapan saja. Saya baru di sini berdiri nanti tahu-tahu pulang kan bisa terjadi segala sesuatu. Tapi yang pasti geus dekat maksudnya itu ingatlah. Ingatlah waktumu sudah dekat. Lakukan apa yang baik. Dikatakan di sini di ayat selanjutnya. Kuasai. Tetaplah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi artinya apapun situasi kita hari ini. Apapun situasi Bapak Ibu. Susah, senang, sakit, sehat. Tetap tenang. Tenang. Jadi kalau seorang komandan ketika pasukannya, regunya dikepung. Sudah terkepung. Dia harus memotivasi pasukan ini supaya tidak kacau. Tenang. 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 Ini yang dikatakan Rasul Petrus. Tetaplah tenang. Kuasai diri dan berdoa. Jadi apapun situasi kita hari ini. Sakit 17 tahun. Tenang. Berdoa. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Apapun keadaan kita. Baik suka maupun duka. Susah maupun senang. Tetaplah tenang dan berdoa. Doa adalah komunikasi kita yang paling singkat kepada Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihi seorang akan yang lain. Jadi bukan sekedar mengasihi secara sepihak. Tapi kasih yang sungguh-sungguh dan tidak berpura-pura. Ya. Tadi kalau kasih yang sungguh-sungguh, geus deket artinya saya ada di dekatmu. Tapi kalau kasih yang pura-pura, geus deket artinya sok sia, sebentar lagi waktumu. Kan gitu ya. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih seorang akan yang lain. Beri tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Bapak Ibu ini kelihatannya kalau zaman sekarang, ya zaman sekarang kayaknya enggak kurang klop ya. Beri tumpangan. Karena apa? Dulu saya ingat ketika saya masih di sini, kita enggak boleh kalau saya pakai mobil, enggak boleh kasih tumpangan malam kalau saya sendiri.
yang mau numpang itu anak gadis cantik, ya, jemaat yang cantik, pantang. Coba, tapi dikatakan sini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Sedih kok kayaknya bertentangan, beri tumpangan. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan tumpangan mobil, apalagi tumpangan motor. Kaitannya adalah pada masa itu, pada masa Petrus ini, jemaat Tuhan itu tidak punya rumah ibadah. Sehingga penginjil-penginjil pun pergi, seperti saya pergi, nggak ada gereja Metodis Injili. Yang ada adalah pergi kemana, nggak ada. Tempat tumpangan nggak ada, hotel nggak ada apa-apa. Maka dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Jadi kalau kita menerima seseorang, ya, karena dia kemalaman di jalan, beri tumpangan. Jadi nggak ada kaitannya loh dengan mobil ya. Jadi nanti jangan pulang dari sini nona-nona cantik mau numpang sama saya, tapi ada ibu adik nggak apa-apa. Ya, itu. Yang nggak boleh kan kalau sendiri. Jadi artinya berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau kita ketumpangan, kita kedatangan seseorang, seorang penginjil atau siapapun dia yang kemalaman di tempat kita, jangan bersungut-sungut, terimalah dia, buka pintu. Ada kebiasaan di Jawa, ya, di Jawa atau di Jawa mana, tapi saya baca ininya ceritanya, di depan rumah setiap orang itu ada guci, ya, ada guci air sejuk. Setiap orang kalau lewat di sana boleh minum. Setiap orang lewat di sana. Bahkan kalau terjadi seperti ini, saya kemalaman, kulunun bisa minta izin. Saya kemalaman, nggak tahu kampung ini di mana, saya harus mondok. Bahkan diberikan. Berilah tumpangan. Jadi berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan kalau sekiranya ini tidak terjadi, memberi tumpangan ini dengan tidak bersungut-sungut, berita firman Tuhan tidak sampai kepada kita hari ini. Karena apa? Di dalam Kisah Rasul pasal 2 diceritakan bagaimana mereka berganti-gantian, orang-orang percaya itu berganti-gantian menyediakan rumahnya untuk tempat tumpangan beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Tanpa tumpangan ini, gereja Tuhan tidak berkembang sampai hari ini. Karena tumpangan inilah maka gereja Tuhan bisa bertumbuh sampai hari ini. Dan gereja Anglikan St. Paul bisa ada. Karena kita tahu sejarah gereja kita juga dari dulu adalah tumpang sana tumpang sini, pindah sana pindah sini. Sampai akhirnya kita menetap di tempat ini. Kemudian layani seorang akan yang lain. Layani seorang akan yang lain. Bapak Ibu, pelayanan itu adalah karunia Tuhan. Melayani itu adalah karunia Tuhan. Gak ada seorang pun yang mampu melayani tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, saya tidak ada di sini. Tanpa Tuhan, Reverend Yopinan Lohi, Pastor Singarimbun tidak bisa ada di sini. Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita karunia pelayanan. Oleh karena itu, pergunakanlah karunia pelayanan ini semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Kan dikatakan di sana itu, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi artinya, pelayanan itu adalah kasih karunia yang dikaruniakan Tuhan kepada kita sebagai pengurus kasih karunia itu. Kita dikaruniakan untuk mengurus. Gereja Anglikan ini dikaruniakan untuk mengurus pelayanan itu. Berbicara, menyampaikan firman Allah supaya Allah dimuliakan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ya berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kita tahu hari-hari belakangan ini banyak sekali ya di zaman modern ini ya. Di zaman modern ini segala macam media dipakai untuk berbicara. Dan kemudian yang dibicarakan apa? Bukan firman Allah.
Tapi justru hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah mau katakan. Ya. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara dengan sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau saya berbicara, bicaralah tentang menyampaikan firman Allah. Jangan saya bicara tentang kehebatan saya, kelebihan saya, atau pengetahuan saya. Bahwa menurut apa yang saya pelajari. Karena saya sekarang lagi belajar juga Pak Yopi. Menurut apa yang saya pelajari, bahwa Reverend Yopinan Lohi itu bukan orang Ambon, tapi orang Cina. Kenapa kok disebut gitu? Karena waktu dari Cina dia ke sini dia berenang. Sampai di sini jadi hitam. Iya kan? Itu ininya kan. Artinya jangan bicara hal-hal yang di luar. Bicara tentang firman Allah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kita bantah lagi, itu sudah kesepakatan dunia kok. Apa sih kok kita mau bikin sensasi? Ya, nggak usah bikin sensasi lah. Yopi Buyung, Yopi dan Lohi itu udah jelas kok orang Ambon ya. Nggak usah dibilang Cina lagi. Ya, gitu. Kalau ada, ya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ya. Berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Firman Allah yang harus kita sampaikan. Mungkin tidak dengan lisan. Tapi lewat perbuatan. Ada banyak orang di luar sana. Ya. Di luar sana. KTP-nya Kristen. Gerejanya gereja Kristen. Tapi kelakuannya, waduh nggak tahu deh. Ya. Banyak kita lihat di luar sana. Berbicaralah tentang firman Allah. Bicara bukan berarti bicara lisan saja. Hidup kita, hidupmu, hidup saya, hidup Ibu Adeke yang menjadi firman Tuhan yang benar. Menjadi apa gunanya saya katakan kasihi tadi seorang akan yang lain. Tapi ketika seseorang datang ke rumah saya, aduh saya udah nggak punya ini lagi, nggak punya itu lagi. Dan memang betul. Karena memang kadang-kadang nggak punya ini, nggak punya itu juga berbohong ya. Ya karena ada banyak sekarang orang, kemarin ada di internet diceritakan ditangkepin, mereka pakai spanduk di pinggir jalan rombongan, tolong sumbangan kami, apa sih dia bilang, anak itu ya. Ada orang yang datang sengaja demikian. Nah kita juga harus berhikmat dan bijak, ya kan. Sampaikan firman Allah lewat perbuatan juga. Tapi kalau orang yang berbuat begitu ya masa iya kita tolong? Ya nggak mungkin lah ya. Yang ada justru kita panggil Satpol PP, tolong amankan ini jalan terhambat karena ada ini menghalang ya. Berbicara menyampaikan firman Allah supaya Allah dimuliakan. Jadi dalam segala tindakan kita, cara kita berbicara, cara kita menghormati orang, pokoknya dalam segala aspek hidup kita harus berbicara tentang firman Allah. Itu gambarannya. Jangan pikir bahwa hanya Reverend Yopi berdua, Yopi dua-dua nih. Reverend Yopi Buyung, Yopi dan Loh ya. Hanya mereka yang berbicara tentang firman Tuhan. Semua kita berbicaralah tentang firman Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup kita. Hiduplah dengan taat, hiduplah dengan setia, lakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Jangan nanti balik dari sini terus datang ke rumah saya minta whisky. Ada whisky tapi obat itu. Ya. Jangan nanti begitu. Terus pulang dari ini nanti dari rumah saya motornya goyang-goyang gini. Ya. Jangan. Hidup kitalah yang menjadi gambaran dari firman Allah itu. Belum tentu harus. Kalau supaya saya bisa bicara di sini, dulu saya 20 tahun dilatih di sini supaya saya berani bicara seperti ini. Enggak gampang orang yang melayani dengan kata-kata itu. Tapi bukan tidak bisa. Siapapun di antara kita bisa. Bapak Ibu yang rajin setiap hari membaca, saya sering dinasehati oleh orang-orang awam di gereja. Pak Pendeta, you tadi bilang begini katanya. Firman Tuhan di sini mengatakan begini katanya. Coba.
Bisa jadi mereka lebih fasih dari saya. Tapi karena wewenang itu tidak ada di tangan mereka, karena mereka tidak diundang untuk berbicara di depan sini, maka mereka tidak bisa bicara. Mereka tidak punya kesempatan bicara. Pengetahuan mereka mungkin lebih dari saya. Pemahaman mereka mungkin lebih dari saya. Tapi peluang itu, makanya dikatakan itu adalah karunia Allah. Semua itu adalah karunia Allah. Berbicara itu pun adalah karunia Allah. Kesempatan yang diberikan kepada saya itu adalah karunia Allah. Enggak ada satu bagian pun dari hidup saya yang bukan karunia Allah. Kalau saya diberi kesempatan untuk merawat seorang istri yang sakit, itu pun karunia Allah. Jangan dipikir karena kekuatan saya. Enggak ada Bapak Ibu. Kita ini hanya debu. Berbicara menyampaikan firman Allah supaya Allah dimuliakan. Nah, ketika kita berbicara, maka kiranya apa yang kita percakapkan itu memuliakan Allah, bukan memuliakan nama saya. Ada banyak pada zaman sekarang ini, akhir-akhir ini, orang yang mengaku apa namanya, ya ini kesaksian lah ya. Ada seorang yang mengaku dia dokter, saya nggak tahu dokternya dari mana ya, teologi ya. Kemudian suatu waktu ibunya sakit, ya, dia kasih kesaksian. Satu waktu ibunya sakit, dirawat di ICU, kemudian dia cerita, dia bersaksi. Saya datang mengunjungi ibu saya, sudah di ICU. Semua saudara-saudara saya nangis. Saya suruh mereka keluar semua. Dan saya urapi ibu saya. Dia sembuh. Hebat ya. Saya urapi. Wah, luar biasa. Jadi di situ bukan Allah yang dia muliakan, tapi dirinya. Dia memuliakan. Saya loh yang punya kuasa. Apapun yang kita doakan hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, semua itu kalau Allah tidak berkenan, tidak akan terjadi. Oleh karena itu, lewat semuanya itu Allah yang harus dimuliakan. Jangan sampai ya ada konselor-konselor yang hebat-hebat, tapi cuman konselor, maaf ini karena kita konselor semua. Ya, ada Pak gitu, konselor. Dia gua bicara pokoknya begitu ya. Saya begini. Tapi apa yang terjadi? Kan orang nggak melihat si Henry ini, Henry sendiri. Pasti orang lihat Henry itu muridnya Reverend Yopi Buyung. Udah, melebar kan Pak? Melebar Bapak Ibu. Henry itu dididik di gereja Anglikan. Henry itu istrinya, anaknya, semua. Jadi ketika saya bicara di sini itu sudah menyangkut semuanya. Tapi kenyataannya banyak orang tidak memperkirakan ini. Wah, dia bicara dengan hebat. Tapi dia tidak lihat bahwa dia membawa nama lain. Dia membawa kekristenan di belakangnya dia. Akhirnya kita semua terperosok. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang firman Tuhan. Dan di dalam segalanya Tuhan yang kita muliakan. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Sering kita orang Kristen mencuri kemuliaan Allah. Karena ya memang kita juga maklum. Kalau saya berhasil mencuri kemuliaan Allah, maka pundi-pundi saya akan penuh. Kan gitu ya. Pundi-pundi kita akan penuh. Berbicara menyampaikan firman Allah supaya Allah dimuliakan. Berbicara adalah karunia yang Tuhan berikan. Dan harus dipergunakan membicarakan firman Allah. Supaya Allah yang dimuliakan. Dalam segala sesuatu kita harus menjadikan Allah yang dimuliakan, bukan saya. Dan selanjutnya saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api kesahan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kita udah lakukan semuanya itu. Kita udah baik.
kita sudah memuliakan Allah dalam segala hal, apakah kita juga pasti akan tenang-tenang aja di dunia ini? Firman Tuhan menyatakan, ya kan? Tidak demikian. Kalau karena itu kita mengalami penistaan, berbahagialah. Karena memang kenyataannya di mana itu dikatakan itu bahwa iblis mengaum-ngaum di mana, Bung? dia lagi repot, dia sedang berpikir mau ya. Lihatlah, iblis mengaum-ngaum sekeliling kamu. Karena kita ini kan ibarat domba-domba yang dilepas dan di sekitar keliling kita ada iblis yang berusaha menerkam kita. Kalau kita sudah lakukan itu belum tentu, pasti kita tetap akan mengalami, karena kita masih di dunia, akan mengalami cobaan-cobaan, hambatan-hambatan, derita dan lain sebagainya. Namun Petrus mengatakan, berbahagialah jika kamu dinista karena nama Yesus, nama Kristus. Boleh kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 20 dikatakan begini. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Yohanes katakan, ingatlah apa? Yesus sendiri, Yesus, saya ulangi lagi, Yesus, anak Tuhan itu, yang tadi ada mulai orang yang mau menyangkal kealahannya, ya. Dia datang, dia pun ditolak, bahkan disalibkan di kayu salib. Apalagilah kita. Kita hanya manusia biasa yang dikaruniakan, yang memperoleh kasih karunia. Maka berbahagialah, kata firman Tuhan, jika kamu dinista karena nama Kristus. Kita harus merasa berbahagia. Jangan karena kita dinista kemudian kita balik lagi melakukan tindakan-tindakan yang sama dengan mereka. Apa bedanya kita dengan mereka? Ya. Kalau kita harus melakukan hal yang sama juga. Dan Bapak Ibu, memang hari-hari sekarang ini semakin nyatalah itu aniaya yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Semakin nyata. Berapa banyak gereja ditutup? Berapa banyak penganiayaan kepada hamba Tuhan? Banyak, ada banyak Bapak Ibu. Dan itu semua berarti waktunya sudah dekat. Sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Geus deket Bapak Ibu. Geus deket. Jangan ditanya di balik pintu, di Cimahi atau di Jakarta. Geus deket. Maka siap sedialah setiap saat. Ya. Di dalam Wahyu dikatakan, Wahyu pasal 3 ayat 1 dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Datang segera, 2000 tahun yang lalu kan. Aku datang segera. Segera kita nggak tahu. Hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Yang pasti sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Geus deket. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang singkat bagi kami membaca, belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan biarlah kiranya Tuhan ini meyakinkan kami bahwa kami harus siap sedia setiap saat menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus dalam bentuk pribadi maupun secara keseluruhan umat manusia. Makasih Bapak, hamba-Mu telah selesai. Roh Kudus terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.